Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Miftahul Ulum 2 spesial Ramadan. Di podcast perdana kali ini kita akan membahas tentang metode penentuan awal bulan Komariah. Telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah beliau Ustadz Fathur Rahman. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu guru MTS Miftahul Ulum 2. Beliau masih aktif sampai sekarang di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Lumajang, dan juga beliau adalah salah satu founder atau perintis Lajnah Falakiyah Miftahul Ulum. Jadi sangat tepat sekali pada kesempatan kali ini kita menghadirkan beliau di tengah-tengah kita untuk menerangkan bagaimana terkait atau metode penentuan awal bulan Komariah. Oke Ustadz, langsung saja Ustadz ya, ini kan sudah bukan rahasia umum bagi kita khususnya Indonesia ini. Itu sering terjadi perbedaan-perbedaan, khususnya bulan yang akan kita hadapi itu bulan Ramadan. Itu pasti kadang itu ada perbedaan antara ormas satu dengan ormas yang satunya. Ada yang hari Kamis atau ada yang hari Rabu dan semacamnya. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ada ketidaksamaan cara untuk menentukannya? Itu bagaimana Ustadz kami? Oke, terima kasih. Pada dasarnya kan berbeda itu boleh kan? Boleh, siap. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa ikhtilafu umati rahmatun. Jadi bahwa perbedaan yang terjadi pada umat itu adalah rahmat. Tuh, dasarnya kan seperti itu. Kemudian, kenapa kok setiap kali memasuki bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, selalu ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memulai tanggal ini, ada yang mulai besoknya, seperti itu kan. Itu yang terjadi, yang selalu terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya dalam penentuan awal bulan Ramadan sendiri, khususnya Ramadan ya, karena yang kita bahas sekarang memasuki bulan Ramadan. Sebenarnya setiap bulan itu harus dilakukan penentuan juga. Awal. Bukan hanya Ramadan aja. Bukan hanya Ramadan gitu loh. Jadi setiap bulan Komariah khususnya, karena bulan Komariah itu tidak seperti bulan Masehi, nggak sama. Ada metode-metode tersendiri dalam penentuan bulan Komariah, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena kenapa kok yang sering terjadi keributan? Bukan keributan sih, artinya perbedaan pendapat yang selalu ramai itu ketika mulai masuk bulan Ramadan dan satu Syawalnya gitu loh. Sebenarnya di dalam penentuan bulan Komariah sendiri ada dua metode. Ada dua metode yang bisa dibuat alternatif untuk menentukan kapan awal bulan Komariah ini dimulai. Artinya kapan tanggal 1 masuk gitu loh. Khususnya di bulan Ramadan ini. Satu yaitu dengan metode hisab. Metode hisab ini adalah metode dengan perhitungan ilmu hisab. Dengan berbagai rujukan kitab-kitab. Sekarang itu banyak kitab-kitab yang klasik atau kontemporer, sudah banyak sekarang yang dibuat pedoman dalam menghitung awal bulan, khususnya dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Jadi menghasilkan kesimpulan bahwa besok atau seandainya besok malam itu tanggal 1 Ramadan gitu. Tuh. Dan metode hisab ini selalu dipakai oleh saudara kita Muhammadiyah. Pasti itu. Mereka berpedoman dengan hasil hisab ini bukan tambah dasar. Mereka juga punya dasar yang berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Yunus ayat 5 itu, yang kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinna wal hisab. Jadi itu sebagai dasar teman-teman saudara kita Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab sebagai
penentu masuknya awal bulan Qomariyah, khususnya berarti bulan sama dong antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Ada kesamaan, namun nanti juga ada perbedaannya di endingnya nanti. Gitu loh. Oh, siap. Iya. Teman-teman Muhammadiyah itu berdasarkan dihisab itu wujudul hilal. Wujudul hilal. Hasil akhir di perhitungan tata cara menghitung perhitungan di hisab, ilmu hisab falak dan ilmu hisab itu nanti ada hasil terakhir itu ada di wujudul hilal nanti. Tinggi hilal itu berapa gitu. Seandainya nanti hasilnya satu derajat, itu bisa dipastikan teman-teman Muhammadiyah sudah awal besok malam, awal bulan gitu loh. Siap. Sedangkan di teman-teman enggak seperti itu, nanti saya jelaskan di teman-teman itu. Jadi seandainya hasil perhitungan itu 1 derajat saja, berarti kan 1 itu menunjukkan ada berarti. Ya, berarti kalau 0 berarti nggak ada. Kan? Yang penting ada lah. Iya, yang penting ada. Berarti wujudul hilal, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata ataupun kasat mata ataupun tidak bisa dilihat oleh alat secanggih apapun karena hanya 1 derajat. Yang penting ada wujudul hilal. Ketika wujudul hilal, maka bisa dipastikan teman-teman saudara kita Muhammadiyah itu akan memulai tanggal 1 bulan Qomariyah, khususnya bulan puasa bulan Ramadan. Itu. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan metode ru'yah bil fi'lih atau ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini adalah observasi langsung, melihat kenyataan langsung dengan mata ataupun dengan alat-alat bantu seperti teropong dan teodolit dan lain sebagainya. Nah, metode ru'yatul hilal ini biasa yang selalu dipakai oleh kita sebagai warga Nahdliyin, oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Namun dalam melakukan ru'yatul hilal ini bukan tanpa dasar, artinya tanpa data dulu. Tapi sebelum melakukan ru'yatul hilal itu kita sudah melakukan perhitungan dengan ilmu hisab sudah dilakukan juga gitu loh. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaannya antara teman-teman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu berada di sana. Jadi kalau teman-teman Muhammadiyah itu hanya stuck atau berhenti di hisab saja. Jadi ketika sudah penghitungan itu terdapat wujudul hilal, itu berarti mereka sudah akan memulai awal bulan. Sedangkan kalau teman-teman Nahdlatul Ulama itu masih ada cara kedua. Cara kedua dengan ru'yatul hilal bil fi'lih. Jadi secara langsung observasi langsung. Namun sebelum melakukan observasi ini teman-teman, khususnya kita ya di lembaga LFNU Kabupaten Lumajang mulai 2 hari yang lalu sudah melakukan perhitungan. Sudah mulai menghitung pakai hisab itu? Iya, dengan perhitungan dengan berbagai kitab rujukan lah, dari Epimeris, Badiutul Misal, Fathul Manan dan lain sebagainya. Jadi menghasilkan hasil bahwa besok ini tinggi hilal irtifaknya itu adalah sekitar 7 sampai 9. Saya amati bahwa yang 7 ini Indonesia bagian timur yang dengan waktunya wit itu yang masuk pada wilayah wit itu rata-rata tinggi hilal 7 derajat mulai hari besok malam ini. Kemudian yang wilayah yang masuk pada wilayah WIB waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Wita ya. Waktu Indonesia Tengah itu sekitar 9. 9 derajat. Untuk Indonesia bagian barat, khususnya kita di Lumajang itu sekitar 8 derajat. Ini sudah imkan ru'yah. Di Nahdlatul Ulama ini ada ketentuan bahwa hilal yang imkanur ru'yah ini minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat. Jadi ketika hasil perhitungan hisab ini nanti seandainya tinggi hilal ini cuma 2 derajat, 1 derajat, ini tidak imkanur ru'yah. Artinya hilal itu tidak mungkin bisa dilihat oleh kasat mata ataupun kalau masih di angka kemungkinan besarnya kalau hanya masih di angka 3 ke bawah. Yang imkanur ru'yah yang kemungkinan bisa dilihat
3 ke atas. Besok 3 ini kemungkinan besar bisa dilihat gitu loh. Berarti sudah diperhitungkan insya Allah kemungkinan besar besok ini terlihat. Kalau seandainya tidak di Indonesia, di wilayah manapun tidak terhalang oleh awan seandainya. Cuma kemungkinan besar besok ini adalah terlihat karena sudah melebihi dari imkanur ru'yah. Sudah di atas 3. Siap. Jadi itu perbedaannya. Kenapa sampai sekarang itu Muhammadiyah Nahdlatul Ulama belum melakukan ikhbar, belum mengeluarkan ikhbar terkait awal Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah. Kalau teman-teman saudara kita Muhammadiyah sudah lihat maklumatnya itu. Sudah merilis maklumatnya bahwa awal Ramadan akan jatuh pada hari Kamis. Ya. Jadi besok malam sudah mulai tarawih gitu. Sedangkan teman-teman Nahdlatul Ulama masih nunggu besok hasil ru'yah ini. Benar nggak hilal itu terlihat besok? Jam berapa besok perkiraan? Kita mulai besok itu mulai start melakukan sore itu mulai jam 4 persiapan lah. Hilal itu terlihat ketika matahari terbenam. Berarti 17 ke atas nih. 17 apa 734 apa gitu. Iya. Matahari terbenam maka hilal naik gitu. Karena ijtima'nya nanti malam ini sekitar jam 12:30-an malam ini. Ijtima itu berkumpulnya matahari, bumi dan bulan pada dalam satu orbit gitu. Bisa dipastikan kalau ijtima terjadi pada tengah malam seperti ini, biasanya tinggi hilal itu akan irtifanya tinggi. Buktinya besok ini irtifanya itu tinggi hilal itu sampai 8 derajat untuk wilayah Lumajang. Jadi sudah imkanur ru'yah, sangat imkanur ru'yah. Kemungkinan bisa dilihat besar. Nah, jadi itu yang membedakan antara teman-teman Muhammadiyah dan juga NU dalam mengambil keputusan terkait awal bulan Ramadan yang berdasarkan metode masing-masing gitu loh. Syukur-syukur ketika metode sama-sama pakai metode ini kayak besok teman-teman Muhammadiyah sudah merilis dengan maklumatnya bahwa akan awal bulan puasa akan mulai Kamis kan, hari Kamis tanggal 1. Teman-teman NU juga seandainya besok terlihat maka akan bersama kan. Jadi tidak akan ada perbedaan. Yang rentan perbedaan itu adalah ketika irtifa atau tinggi hilal ini di bawah 3 derajat. Yang rawan terjadi perbedaan. Oh, kalau sekarang itu kemungkinan bareng ya? Kemungkinan besar bareng. Karena sampai saat ini tuh posisi hilal itu imkanur ru'yah. Berarti di atas 3 semua. Nah, kalau yang rawannya 3 ke bawah ini karena kemungkinan besar itu tidak bisa terlihat hilal. Sedikit, kemungkinannya sedikit terlihat. Sangat sedikit. Dan hampir tidak mungkin kalau 21 itu hampir tidak mungkin bisa dilihat. Oh. Saya beberapa kali itu ikut Ru'yatul Hilal sampai saya pernah ke Gresik, ke Condro Dipo itu beberapa kali. Dan pertama kali saya melihat hilal selama saya belajar ilmu falak, ilmu hisab. Pertama kali saya melihat hilal itu terjadi di Gresik. Di Gresik itu. Dan selama ini hanya 2 kali saya melihat hilal itu. Kemudian saya pernah ke Situbondo di Pantai Kalbut itu pernah, di Lamongan itu pernah, kemudian di Lapan Pasuruan saya pernah keliling untuk Ru'yatul Hilal. Seandainya besok tidak terlihat, Ustaz? Seandainya besok tidak terlihat. Bagaimana teman-teman itu menyikapi hal itu? Ada metode lanjutan sebenarnya, yaitu dengan metode istiqmal. Dengan istiqmal, apa itu? Ya, istiqmal itu menyempurnakan bulan Sya'ban, menggenapkan jadi 30 hari. Seandainya ya besok ini sudah imkanur ru'yah sebenarnya. Cuma besok ini kan secara perhitungan bulan Sya'ban kan masih 29. Masih 29. Seandainya tidak terlihat maka harus istiqmal. Berarti masih molor 1 hari lagi, harus dilengkapkan 30 hari. Nah, kalau seandainya besok ini bulan Sya'ban sudah 30 hari,
kemudian hilal tidak terlihat, Lihat, bukan diistiqmalkan lagi, bukan. sudah dipastikan. Tidak bisa diistiqmalkan, maka 31 hari dong. Nah, Sedangkan langsung diputuskan. Ya, kembali merujuk pada hasil hisab tadi. Hisab tadi. Nggak bisa diistiqmalkan lagi. Kenapa? Karena sudah melebihi iya, dari karena 30 hari. di bulan Komariah itu nggak ada tanggal 31. Oke, siap. Tidak seperti Masehi ya. Iya, tidak ada. Dan tidak kurang. Kalau kurang tidak. ada kemungkinan, Tan? Kemungkinan. Ada 29. 29 dan 30 itu. Kalau 28 nggak mungkin, nggak seperti Februari ya. Iya. Oh, oke, siap. Itu loh. Itu yang terjadi, sering terjadi perbedaan seperti itu. Jadi antara teman-teman saudara kita Muhammadiyah itu berpedoman pada hasil hisab itu bukan tanpa dasar. Oke, mereka siap. juga berdasarkan ayat Al-Quran. Berdalil dengan ayat Iya, tadi itu. Surat Yunus ayat 5 itu, kemudian teman-teman di NU juga Nambah dalil gimana? nambah dalil. Iya, juga. nambah dalil dengan di ayat surat Al-Baqarah ayat 185 kalau nggak salah ya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ketika kamu melihat hilal, bulan, maka puasalah. Berpuasalah. Oke, siap. Enggak, maka cuma teman-teman NU ini ketika melakukan observasi hilal ini bukan berarti meninggalkan ilmu hisab, enggak. Oke, siap. Berarti dari proses hisab dulu, baru ke proses ru'yatul hilal. Oke, kenapa kok seperti itu? Ya biar nggak bingung ketika nanti ru'yatul hilal masih bingung di mana posisi bulan gitu. Oke, siap. Jadi sebelum melakukan observasi itu data kita sudah lengkap. Hitungan Sudah lengkap. Contoh, hilal itu posisinya di mana? Apakah di utara garis khatulistiwa atau di selatannya? Kemudian tingginya hilal berapa? 8 derajat dari ufuk yang 0 derajat ya. Yang ufuk dari 0 derajat berapa derajat tingginya? 8 derajat sana. Kemudian dari utara, dari arah barat hakiki itu kemiringan ke utaranya berapa derajat dari garis khatulistiwa gitu. Jadi sudah teropong itu sudah mengarah pada data yang kita miliki gitu loh. Jadi ketika observasi ru'yatul hilal bukan masih mencari gimana posisi bulan, bukan. Jadi sudah dipastikan pasti arah sana gitu. Posisi teropong itu sudah mengarah pada ke sesuai perhitungan. Sesuai data yang kita pegang gitu loh. Oke, siap. Jadi bukan hanya menentukan hasil dari perhitungan, melainkan juga bisa menentukan arah letak bulan akan keluar dari mana mungkin. Jadi kesimpulannya bahwa secara perhitungan secara perhitungan bahwa awal bulan puasa jatuh pada hari Kamis ini. Jadi besok malam sudah mulai tarawih. Gitu. Cuma kita kan sebagai warga Indonesia nih, Ganesha nih kan ya. Siap. Artinya sebagai warga yang baik lah gitu loh, yang taat pajak ya. Yang rajin menabung. Ya, rajin menabung. Ini nggak kena pajak nggak ini? Nggak kena, aman. Nggak kena pajak. Cuman pajak Alfiah nanti. Boleh saya minum ya? Iya, boleh. Cuman pajak Alfiah ya. Ini yang kena pajak. Oke. Apapun makanannya, minumnya tetap Alfiah. Ya, puasanya terserah mau puasa hari apa. Yang penting minumnya Alfiah. Ya, tetap sehat gitu. Biar sehat. Ya. Jadi kita tadi kembali lagi pada tadi bahwa kita sebagai warga yang baik lah, warga Indonesia, kita punya pemerintah gitu. Jadi walaupun kita NU sudah menentukan punya pedoman sendiri, kemudian teman-teman Muhammadiyah juga punya pedoman sendiri. Alangkah baiknya kita menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oke, siap. Dari pemerintah lah gitu loh. Nah, sidang isbat ini juga itu akan condong kemana nanti? Seandainya ada perbedaan, tapi kayaknya seperti yang saya sampaikan jenengan tadi, bahwasanya untuk tahun ini kayaknya tidak ada kemungkinan besar tidak ada perbedaan. Iya, kemungkinan. Seandainya ada perbedaan itu seperti pemerintah itu akan condong kemana? Yang pasti saya selaku pelaku selama ini mulai 2013 itu saya sudah terjun di LFNU, itu sering kesana kemari lakukan ru'yatul hilal, sampai pernah di sidang juga ketika saya melihat
hilal di Gresik itu, di Condrodipo itu, saya disidang, disumpah di hadapan hakim, gitu loh. Dan dari hasil, jadi teman-teman pemerintah, khususnya Kementerian Agama itu di Jakarta ya, itu menunggu hasil dari teman-teman yang melakukan ru'yah ini, ada yang berhasil enggak gitu loh. Oh. Pasti ditunggu itu. Hasilnya pasti ditunggu. Nah, ketika sudah, itu kan sebagai referensi untuk membuat keputusan di pemerintahan kan, ya, seperti tidak itu. hanya satu arah Ya, gitu ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan sudah memastikan dengan maklumatnya bahwa awal bulan Ramadan akan jatuh pada tanggal 1. Sekian lah. Hari Kamis besok kan, Kamis lusa ini. Cuma kan teman-teman NU kan belum. Masih nunggu hasil besok. Kalau hitungan sudah, tapi ru'yatul hilalnya belum. Ya, belum. Besok ini yang pasti pemerintah itu akan melakukan sidang isbat yang tentunya masih menunggu hasil dari ru'yatul hilal teman-teman LFNU ini gitu loh. Siap. Posisi pemerintah di sini adalah sebagai penengah sebenarnya. Seandainya akan terjadi perbedaan maka pemerintah adalah sebagai penengah dari perbedaan itu. Jadi keputusannya bagaimana nanti, hasil pertimbangan antara hasil metode hisab bagaimana, hasil ru'yah bagaimana, di tengah-tengah oleh keputusan pemerintah. Makanya kita sebagai warga yang baik sebaiknya mengikuti hasil sidang isbat gitu loh. Secara umum. Secara pribadi ya terserah aja. Sampean ikut NU seandainya karena warga Nahdien ya. Ya nggak apa-apa ikut NU. Ya, asalkan jangan dipublish aja biar nggak ribut gitu. Soalnya yang sering ribut nih, yang sering perbedaan yang ya terjadi perbedaan ini, yang sering ribut malah bukan yang puasa biasanya. Yang sering ribut ini yang nggak puasa. Ya, sering seperti itu. Masya Allah. Apalagi nanti mau masuki bulan Syawal. Bulan Syawal itu yang paling rentan. Itu apakah ada hisab lagi? Enggak ya? Ada, pasti ada. Pasti ada ya. Sama saya katakan tadi bahwa penentuan awal bulan ini bukan hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Semua bulan, dari bulan pertama sampai bulan terakhir di bulan tahun Hijriah ini, setiap bulan itu pasti ada melakukan perhitungan dan ru'yatul hilal. Tapi cuma memang yang lebih terkenalnya dan lebih aneh itu kan bulan Ramadan dan satu Syawal yang itu lebih rame, yang paling ditunggu-tunggu adalah Ramadan dan Syawal. Yang paling rame ini, yang ditunggu-tunggu adalah bulan Syawal sebenarnya. Oke, siap. Dan yang banyak menunggu sebenarnya adalah bukan kita yang puasa sebenarnya. Seperti itu. Ya nggak puasa ini yang nunggu. Makanya ketika terjadi perbedaan, menyikapi perbedaan itu ya sudah. Terserah mau ikut yang mana, toh sama-sama hasil ijtihad kan. Katanya kan mempunyai dalil juga. Ya sudah, berdasarkan dalil-dalil tadi, dan itu dua metode ini yang dipakai ini sama-sama hasil ijtihad kan. Katanya nih kalau di Aswaja itu bahwa hasil ijtihad itu kalau benar kita falahu ajroni. Dua pahala, tapi kalau salah kayaknya dapat satu. Falahu ajrun wahidun, ajrun wahid. Kan seperti itu. Jadi kita mau ikut yang mana? Nggak ada yang salah. Mau ikut Muhammadiyah ya monggo. Kalau warga Muhammadiyah kan biasanya ya ikut Muhammadiyah. Kalau warga Nahdien ya ikut hasil dari ikhbar dari PBNU kan seperti itu. Nggak ada yang salah karena sama-sama hasil ijtihad. Yang salah adalah yang nggak puasa. Dengarkan itu ya. Yang salah itu yang sering makan ini yang sering di warung, yang sering ribut. Ketika mau masuk bulan Syawal, kapan tanggal 1 Syawal. Ini yang ribut yang nggak puasa malah. Yang ribut cari mau beli baju, mau nyiapkan kue sembarang gitu. Sedangkan kita yang puasa santai, fans aja gitu loh, sama aja gitu. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kalau dari hasil kesimpulan teman-teman, dari hasil perhitungan, kemudian dari hasil maklumatnya teman saudara kita Muhammadiyah, dari juga hasil perhitungan teman-teman LFNU sementara ini, memang
awal bulan Ramadan itu akan jatuh pada hari Kamis ini. Jadi mulai besok malam mulai tarawih kan seperti itu. Kita menghadapi bulan Ramadan ini ya harusnya bergembira lah sebagai umat Islam, bergembira. Jadi jangan lupa niatnya. Oke, siap. Marhaban ya Ramadan. Ya marhaban ya Ramadan. Mulai besok sudah melakukan niat nawaitu shamagodin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Itu menurut Imam Syafi'i ya, karena menurut Imam Syafi'i ketika puasa Ramadan itu wajib melakukan melakukan niat setiap malam. Setiap malam. Siap. Tapi terkadang kita kan manusia ini kan banyak kesibukan. Meskipun puasa banyak kesibukan. Walaupun nggak banyak kesibukan kadang masih sibuk. Ya, ketiduran. Ketiduran sehingga lupa akan melakukan niat. Untuk mengantisipasi itu ulama menganjurkan ikut pada pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan bahwa boleh berniat pada awal bulan puasa itu berniat untuk keseluruhan untuk 30 hari yang akan datang. Iya. Kan boleh. Taklid dan Imam Malik katanya kan boleh. Siap. Tapi kalau bisa setiap malam tarawih. Ya. Karena biasanya setiap akhir tarawih itu ada niat. Iya. Yang rawan lupa ini ketika nggak terawih. Sepakat. Yang rawan lupa berniat. Yang nggak terawih itu ya siapa itu? Ya, rawan. Yang rawan lupa emang yang nggak terawih. Maka dari itu untuk mengantisipasi lupa ini sebaiknya dari ulama itu menganjurkan rajin lah. Bukan melakukan niat seperti yang pendapatnya Imam Malik, yaitu niat di awal include 30 hari selama untuk keseluruhan 30 hari. Selesai. Jadi ketika seandainya pun nanti suatu saat lupa, ya gak apa-apa. Puasa kita tetap sah gitu loh. Siap. Ini kadang lupa gak niat malah mokel. Astagfirullahaladzim. Alasannya lupa gak niat. Ketika puasa Ramadan ya, ketika lupa nggak niat, lupa nggak sahur, lupa nggak niat, itu nggak boleh mungkin haram kan? Ya itu. Haram, tetap haram berbuka kan? Berarti siap. Gitu loh. Tapi dia tetap wajib mengganti juga. Gitu juga. Ngecok ya. Ini yang perlu dia silawan. Oke, siap. Jadi ya kita untuk memulai bulan puasa ini sebaiknya nunggu hasil sidang isbat dulu besok ini. Jadi kalau memang mau ngikuti kita teman-teman LFNU besok mau Ru'yatul Hilal di Pantai Wat Galeh. Kalau Lumajang di Pantai Badrajat itu Wat Galeh itu pas di pinggir pantai. Kita biasa melakukan di sana. Selama ini di sana. Mungkin itulah teman-teman yang bisa kita dengarkan terkait penentuan awal bulan Komariah. Khususnya pada bulan yang akan datang ini yaitu bulan Ramadan, bahwasanya untuk teman-teman Nahdlatul Ulama itu masih belum melakukan ikhbar, kalau istilahnya di Nahdlatul Ulama, kalau di Muhammadiyah itu maklumat. Jadi teman-teman Nahdlatul Ulama itu belum melakukan ikhbar terkait penetapan awal bulan Ramadan karena kemungkinan ya, tapi juga ada kemungkinan karena sekarang itu hilal imkanur ru'yah di angka tinggi kan, ada 7 dan 8. Jadi kemungkinan besar itu juga akan bareng dengan Muhammadiyah, yaitu tepatnya pada hari Kamis. Tapi tetap kita sebagai orang Indonesia yang baik, sebagai warga yang baik, sebagai warga negara yang baik, yang taat pajak dan rajin menabung, walaupun pajaknya nggak jelas kemana, tetap harus mengikuti atau mendengarkan sidang isbat. Biasanya ada di berita itu dari Kemenak proses penetapan awal bulan Ramadan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami selaku host, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama podcast